di Papua Tengah ada dua suku yang besar, yaitu suku Me dan suku Dani. Saya ini orang Dani, Bapak, bagian dari orang Dani. Nah, saya sudah punya pandangan bahwa harus orang Me, karena milik dua suku besar ada di dalam Papua Tengah di situ. Bahwa pertemuan saya dengan Bapak William Wandik itu atas restu Tuhan. Dengan singkat kata saja, saya siap jadi wakil gubernur. Saya kaget. Saya kaget. Bapak ini gila nggak? Sosial bahwa saya sudah ada berpasangan dengan Natalis Tabuni sebagai sahabat saya. Ini sudah promosi sampai wah gila itu sudah jalan. Orang ini gila. Kok minta ya ini? Ini Bapak ini tidak pernah buka mensosial. Saya bilang begitu. Saya bilang begitu perasaan saya. Halo Sobat Cepos dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online di program Pemilugrafi, di mana kali ini kita akan membahas terkait dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia, secara khususnya di tanah Papua dan lebih khususnya lagi di Provinsi Papua Tengah. Berbagai dinamika politik telah dilakukan dari bakal pasangan calon kepala daerah, mereka mencari pasangannya, kemudian mencari dukungan politik hingga kemarin pada 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 mereka melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah ke kantor KPU di provinsi masing-masing dan di kabupaten kota juga masing-masing. Dan saat ini mereka tengah disibukkan dengan proses dan tahapan KPU lainnya, yaitu memeriksakan kesehatan mereka sebagai bagian dari tahapan-tahapan yang akan dilanjutkan sampai dengan kampanye nantinya. Dan kita akan membahas lebih jauh terkait dengan proses-proses politik yang ada, terlebih khusus yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio Cepos TV kantor Cendrawasih Pos bakal calon gubernur Papua Tengah Bapak William Wandik. Bapak, selamat sore ya. Terima kasih lagi sudah datang. Sore. Siap. Dan pasangannya juga datang, jadi tidak sendiri, tidak single, tidak jomblo, tapi datang dengan pasangannya, yaitu ada Bapak bakal calon wakil gubernur Papua Tengah, Bapak Aloysius Giai. Bapak selamat datang. Terima kasih banyak. Jadi kita akan membahas lebih jauh terkait dengan dinamika politik dan seperti apa mereka berjuang sampai kemudian bisa sudah resmi terdaftar di KPU sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua Tengah. Tapi untuk itu saya tanya dulu, Bapak berdua kabarnya seperti bagaimana dan apa kesibukannya? Mungkin dari Bapak William dulu, silakan. Ya, kami bersyukur setelah pendaftaran, setelah kita adakan pemeriksaan kesehatan, setelah pendaftaran di Nabire, lalu setelah itu diikuti agenda yaitu pemeriksaan kesehatan sehingga kami ada di Jayapura. Aman Damai. Sehat sekali. Sehat sekali ya. Terlihat dari kakak saya ini panggil kakak atau bapak ini untuk lebih keren kakak saya. Oh, lebih kerennya bisa kakak. Abang sangat baik. Ya. Aman saja ya. Aman saja. Berarti ini sudah terlihat dari wajah-wajah sehat sekali dengan penuh optimisme ya berarti ya. Kurang lebihnya. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oke. Saya izin ke kakak Alo sendiri, bagaimana kakak kabarnya? Baik, sehat walafiat. Walafiat ya. Puji Tuhan. Siap. Ya. Untuk kesibukannya kakak mungkin belakangan sama seperti kakak William atau seperti bagaimana? Ya, selain menyiapkan diri sebagai calon wakil gubernur ya, mendampingi Bapak William Wandik di Papua Tengah. Tapi sehari-hari tugas sebagai direktur RSUD Jayapura sampai hari ini masih saya jalankan supaya semua bisa jalan. Syukur sampai sekarang semua jalan lancar. Semua jalan lancar ya sejauh ini ya. Kita akan bahas jauh karena tapi saya ingin dulu share dulu. Mungkin terakhir kan tes kesehatan. Nah mungkin perasaan kakak berdua seperti bagaimana? Dari kakak William dulu. Kalau saya pemeriksaan kesehatan itu bagi saya itu positif. Kenapa? Karena mengapa adakan kegiatan pemeriksaan kesehatan? Karena ketika orang itu harus punya sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani, dan sehat rohani. Supaya dan sehat nurani ya. Ini yang biasa kekurangan dari orang ini.
Ya sehingga ketika ada pemeriksaan itu bagi saya bahagia. Bahagia, Dan ya. setelah itu mengukur kemampuan kita seperti tes rumah sakit jiwa. Iya, betul. Psikologis itu ya. Iya. Ternyata harus belajar juga. Ternyata kemampuan kami di sini. Ternyata tingkatan kami ada di sini. Jadi sendiri mengukur diri. Iya, sendiri Oh mengukur ternyata diri. selama ini kan kami kerja-kerja. Betul. Terus orang tidak tahu apa yang baik atau tidak baik terhadap masyarakat, terhadap negara, atau terhadap gereja, apa saja kan saya tidak tahu. Tapi setelah lebih luar biasanya itu, kalau di rumah sakit Dok 2 itu hanya pemeriksaan kesehatan fisik dan kondisi sehat atau tidak. Tetapi kalau dilihat di rumah sakit jiwa yang kami lihat itu betul-betul mengenal diri. Mengenal diri. Mengenal diri lalu dan psikotesnya itu ternyata wah ternyata baik juga. Baik juga ya. Ya. Oke. Kalau Kakak Alo gimana? Karena kalau Kakak William sendiri pasti sudah mengenal Kakak Alo karena Kakak Alo ini seorang dokter. Nah, apakah nanti dalam pemeriksaan kesehatan Kakak bagaimana? Selama ini memeriksa tapi ini sekarang diperiksa ini. Seperti itu. Kami sendiri kan seharusnya Iya. tingkat kesibukan yang tinggi, ya diharapkan medical check-up rutin setiap tahun. Iya. Kebetulan medical check-up pemeriksaan kesehatan kali ini bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada bagi para calon bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil gubernur. Saya pemeriksa kesehatan biasa-biasa saja, selain kita juga memfasilitasi memeriksakan orang, tapi juga diri sendiri juga perlu tahu. Oleh karena itu, saya juga ikut mengucap syukur sebagai pimpinan Rumah Sakit Dok 2 bisa mampu dalam 3 hari menyelesaikan pemeriksaan lengkap bagi para bakal calon gubernur, wali kota, bupati dengan wakil-wakilnya. Itu saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, tapi juga kepada para panitia tim yang saya bentuk di Rumah Sakit Jayapura yang cekatan, cepat, dengan peralatan yang canggih, bisa diselesaikan yang baik. Demikian ya. Oke. Kita akan membahas seperti yang tadi saya sampaikan lebih jauh terkait dengan tahapan-tahapan pilkada ini. Kakak berdua sudah berada dalam tahapan-tahapan KPU dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Provinsi Papua Tengah. Tapi sebelum kita nanti melangkah jauh ke depan dalam kita punya, saya mau lebih enaknya tuh sebutnya sharing-sharing kita ini. Saya ingin tahu dulu proses bagaimana sampai seorang William Wandik ini memberanikan diri atau memiliki niatan untuk maju sebagai kepala daerah di Provinsi Papua Tengah. Karena teman-teman Sobat Cepos juga perlu tahu bahwa Kakak William ini merupakan Bupati 2 periode di Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah. Nah, mungkin Kakak sharing juga sekaligus sebagai inspirasi kepada anak-anak muda yang menjadikan Kakak sebagai inspirasi pemimpin ke depannya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kenapa sampai ada keinginan maju? Calon gubernur Provinsi Papua Tengah karena yang pertama itu begini, saya kan melaksanakan tugas di daerah yang sangat susah ya, dia juga jauh terjangkau dengan arus penerbangan dengan 1 ton 300 hanya karapan dengan sunoter yang bisa menjangkau. Dan saya pada saat itu saya tidak pernah mimpi untuk mau maju gubernur, tidak pernah saya mimpi, satu pun tidak ada dalam benak saya itu tidak ada sama sekali. Tetapi karena selama saya memimpin 2 periode itu kan saya sering bersama dengan gereja, sering dengan keluarga, sering dengan masyarakat, sering dengan orang Nusantara, dan sering juga dengan bergaul dengan teman-teman kami di Jakarta atau di Jakarta ada kementerian, bahkan juga orang-orang nasional, politisi segala macam, bahkan juga masyarakat, bahkan juga orang-orang yang kecil-kecil, anak-anak kecil juga sering Pak, saya sering main. Tapi kadang-kadang bilang, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, wah, kok dibilang saya Bapak Gubernur? Nah ini, dan kenapa sampai saya mau maju? Karena sebelum kami jadi bupati, sebelum calon gubernur saya sudah dipanggil kami sudah gubernur.
Ada keterpanggilan itu ya. Nggak terpanggal. Iya. Dan saya sudah pernah melakukan survei itu tahun 2021. 2021. 2021 saya sudah lakukan survei. Jadi itu. jauh sebelum Saya sudah tahu. tahapan-tahapan ini ada. Ya? Ya, karena secara langsung saya sudah dapat menyatakan itu. Iya. Menyebutkan saya sebagai Bapak Gubernur. Bapak harus maju. Iya. Ya. Setelah Pak Lukas itu harus Bapak maju. Ya. Iya. Saya cocok seperti Pak Lukas itu kami mendekati. Dan jadi, wah ini suara-suara ini saya dengar gitu. Iya. Apa yang saya buat sendiri nggak tahu juga kan begitu. Nah sehingga saya selalu sudah melakukan secara dengan kata saja saya sudah dapat masukan ini. Ini suara ini benar nggak? Saya lakukan survei di tahun 2001. Iya. Ternyata sangat signifikan. Iya. 2022 signifikan. 2023 signifikan. Iya. Nah dengan dasar itu pas tahun apa setelah pemilihan legislatif Iya, betul. di bulan Februari. Iya. Lalu setelah itu saya lakukan lagi survei di bulan April, Iya. tanggal 1 sampai tanggal 9. Ternyata grafik kita naik. Grafik naik ya. Nilai kepercayaan itu tinggi sekali di atas rata-rata di atas 60%. 61% dan sekian. Wah, secara ilmu saja sudah lihat. Ada tanda-tanda lah istilahnya. Tanda-tanda bahwa ini benar, secara ilmu loh. Ilmu tidak pernah salah loh. Betul. Ilmu nggak pernah salah. Ilmu itu nggak pernah salah. Ilmu itu sudah benar. Ya. Error itu berapa persen? Nah, sekarang sehingga kami kemarin mencoba karena semua teman-teman ramai sehingga saya juga ikut mau proposal diri, biodata sendiri menyampaikan kepada partai-partai yang memiliki kursi dan sudah sampaikan, ya itulah. Dan akhirnya ada Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PKB, Partai Hanura, Partai Perindo dan Partai Garuda. Berarti 6 partai yang mendukung kakak berdua untuk maju di Provinsi Papua Tengah. Betul sekali. 6 partai. Memang kami sudah berapa partai itu ada di pikiran saya waktu itu. Oke lah, saya menyampaikan proposal atau biodata ke semua partai yang sudah pemenang di Papua Tengah. Kami sudah menyampaikan. Dan kami menyampaikan itu kenapa punya pandangan saya begini. Nanti suatu saat terpilih karena bilang, dulu kan saya mau memilih Bapak, tapi kenapa tidak pernah ada bawa surat permohonan. Nah, akhirnya saya sudah melakukan mendistribusikan tentang sebagai pengajuan permohonan untuk untuk kami memaju. Nah, sehingga ternyata dari 14 partai pemenang di Provinsi Papua Tengah, kami mendapatkan 6 partai. 6 partai. Dan 14 kursi. Dan diisinya 14 kursi. Berarti ambang batas kursi di DPR itu sudah terlampau jauh karena kami sangat 9 semua rata-rata di provinsi. Sudah cukup luar biasa, sangat signifikan sekali. Dan bagi saya puji Tuhan bahwa benar bahwa ada kepercayaan untuk bisa maju dan akhirnya benar bahwa kami sudah calon. Puji Tuhan, saya bahagia sekali. Puji Tuhan. Dan kita tunggu tanggal 27 apakah hasil survei yang dari dulu sampai dengan hari ini baik dari pendeta, gembala, bahkan juga siapa saya bilang, Bapak Gubernur kami tunggu di tanggal 27 nanti. Iya. Kira-kira apakah benar nggak? Saya uji coba tuh. Kalau seandainya itu suara-suara dan hasil ilmunya itu kalau kita benar-benar itu suara iblis gitu loh. Iya nggak benar nggak? Iya loh. Iya. Dan signifikan sekali sudah partai sudah dikasih, ya kan? Hasil survei sudah dikasih. Nah sekarang kita ikut ini sampai di tanggal 27 November. Nanti hasilnya kalau kita tidak mendapatkan signifikan dan mungkin teman kami ada 4 pasangan ini, saudara kami Pak Mekinda Wipa dengan pasangannya, Pak Nathan Stabuni dan pasangannya dengan JWW dan pasangannya kan kalau di antara mereka 3 yang dapat dan kami tidak dapat berarti kan wah berarti suara kemana itu suara iblis. Itu suara-suaranya karena pada posisi mungkin saya jadi bupati, karena bupati Pak Bupati minta sesuatu, mungkin cari-cari benar, tidak dengan sungguh, tapi karena posisi bupati itu mungkin dengan kata-kata dulu mungkin ada sesuatu minta gitu. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Gitu loh. Iya enggak? Bisa enggak? Jadi kita mau uji coba di tanggal 27 nanti. Jadi nanti kita lihat saja di tanggal 27 ya. Kita tunggu di situ. Oke.
Menarik sekali cerita daripada Kakak William Wandik ini, tapi yang bikin penasaran saya, bikin penasaran teman-teman Sobat Cepos di rumah adalah bagaimana sampai bisa menaruh pilihan kepada seorang Kakak Aloysius Giai. Karena Kakak kalau boleh tahu sebelumnya itu Kakak Aloysius Giai ini mungkin tidak punya niatan ya untuk maju di pemilihan wali kota di Provinsi Papua. Tapi namanya itu sudah ada di dalam survei-survei dan mengatakan bahwa beliau ini akan maju di kota. Tapi kemudian ya itulah kita bisa bilang sebagai dinamika politik yang hari ini terjadi besok bisa berubah. Dan hari ini kita tahu bahwa Kakak Aloysius Giai ini menjadi pasangan dari seorang William Wandik. Ceritanya itu bagaimana sampai bisa ketemu ini kakak satu ini? Iya, yang pertama itu saya itu begini, hidup saya itu begini, saya tidak mau pernah mengajak orang untuk mengajak orang untuk susah. Lebih susahnya, iya. Saya tidak mau ajak orang untuk susah. Tidak mau ajak orang untuk susah. Susah, Iya. capek, stres. Lebih saya sendiri stres, capek dulu baru ayo, itu. Pikiran itu akhirnya waktu kami mengajukan permohonan itu saya tidak pernah pasangan langsung. Tapi Jadi hanya kakak masih sendiri ya? sendiri saya ajukan ke semua partai. Iya. Saya jalankan. Semua sudah jalan, semua selesai. Karena punya pengalaman dulu, pilkada pertama pun sama, pilkada kedua juga sama. Nah, akhirnya jalan itu dan pola itu saya lakukan. Dan itu saja, dan juga saya selama menjadi 2 periode bupati di sana juga saya punya kepala dinas, ya ketiga siapapun saya tidak pernah menyusahkan mereka. Saya nggak pernah menyusahkan orang. Lebih baik saya yang harus melayani mereka. Itu yang pandangan itu. Prinsip dasar pelayanan itu yang kakak tanamkan dan kakak jalankan ya. Itu. Nah, itu yang membuat sehingga sudah proses sampai di sana dan saya juga dikagetkan juga dari partai juga. Partai mengatakan, oke, saya punya partai ada ini. Bapak harus pasang dengan saya punya wakil. Itu mulai dari situ Iya. Jadi partai itu memiliki wakilnya yang disodorkan ke disodorkan ke saya. Iya. Nah di situ. Nah sampai berjalan dan sudah sampai dan juga diajak kami dengan pasangan dengan ada yang disodorkan kami dengan teman kami yang ditawarkan. Tapi juri dan memang dan saya tidak pernah cari wakil. Terus terang aja. Saya tidak pernah cari wakil. Kakak jalan sendiri terus ini. Jalan terus. Sampai dengan terakhir itu ada yang pernah sudah gandeng Pak kami. Karena itu sahabat saya namanya itu adalah saudara Natalis Tapuni yang sekarang sudah maju jadi calon gubernur dari Nasdem dengan PSI. Nah itu digandengkan Pak. Nah hampir 1 bulan saya menunggu sampai setelah selesai itu karena dan partai lain mana wakil Pak. Karena ada yang sudah pasangkan. Dan yang lain sudah berpasangan, kakak sudah ini pasangan belum. jadi saya menunggu. Tapi akhir-akhir jury time ada tanggal berapa ya? Akhir dari 1 bulan terakhir ya. Akhir-akhir bulan Juli lah seperti itu. Nah, di atas tanggal mungkin 12. Sebelum 17-an, setelah 17-an. Nah itu baru muncul. Saya dari sana dari Jakarta balik sampai di Jayapura dan 3 Agustus. Nah, jadi permasalahan yang tadi pertanyaan tadi itu benar sekali. Jadi pada satu saya pernah jalan ke Jayapura. Itu sahabat saya Pak Wakil Gubernur Bapak Aloysius Giai ini ada sempat salah satu tempat ada acara saya ada di situ. Beliau datang, beliau sampai begini. Dengan singkat kata saja. Saya siap jadi wakil gubernur. Saya kaget. Bapak ini gila nggak? Padahal ada ini kita sudah di dalam TikTok, sudah ada namanya di dalam media sosial bahwa saya sudah ada berpasangan dengan Natalis Tabuni sebagai sahabat saya. Ini sudah promosi sampai wah gila itu sudah jalan. Orang ini gila. Kok minta ya ini? Ini bapak ini tidak pernah buka mensosial. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu perasaan saya. Nah saya tidak pertanyaan itu saya juga tidak jawab. Betul nggak? Beliau hanya bicara itu, saya hanya dengar saya langsung wah ini gila ya orang ini. Nah setelah selesai pulang lagi. Dan sampai di Jakarta ada sempat video call ke saya lagi benar. Pak, saya siap jadi wakil gubernur.
ini Bapak ini gila ini Bapak ini gitu. Jadi ketemu tidak cukup lewat WA Video atau call lewat juga pesan Pak. lagi, iya. Nah, dan saya tidak masuk akal itu kenapa? Karena kita sudah jodohkan. Iya. Saya tidak mau mengecewakan orang. Iya. Dan saya juga tidak pernah sembarang mengungkapkan menyebut orang itu tidak sembarang. Karena itu sebutan, keputusan, pernyataan itu tidak boleh sembarang ngomong. Iya. Itu nggak boleh. Iya. Karena itu harga diri orang. Betul. Dan tidak Iya. itu yang saya lakukan. Dan akhirnya karena teman sahabat saya karena mau maju gubernur dan dia sudah menyatakan bahwa saya maju dengan saudara saya Iya. terus hakim ya. Maka hari itulah mulai sampai di rumah saya bilang gini Pak dokter bisa ke rumah Kak gitu. Jadi Saya telepon, ya. saya menyelepon beliau, dia bilang Iya. Pak dokter posisi di mana? Saya punya gubernur. Wah, Kalau ini itu sudah itu yang ketiga kali. itu saya yang telepon. Iya. 2 kali itu beliau yang telepon. Iya. Tapi saya tidak pernah ngomong. Tapi ketiga kali baru saya telepon beliau. Tapi bahasa yang keluar begini. Tidak bilang, ya Pak, tapi bilang, saya punya gubernur. Iya. Ini kan saya belum menjadi gubernur loh. Iya. Belum juga calon juga Iya. tidak ada. Iya. Tapi sebenarnya saya bilang, saya mau bilang, saya punya wakil gubernur. Jadilah. Nah setelah itu kita di rumah cerita ternyata beliau bilang siap kami semua sama-sama. Karena saya kenapa tidak ini karena memang dalam peta kita, saya kan bilang dalam tim kita juga sudah masuk beliau pun nama masuk, Pak Aloysius masuk. Karena di Papua ini di Papua Tengah ada 2 suku yang besar, yaitu suku Me dan suku Dani. Betul. Saya ini orang Dani Bapak, bagian dari orang Dani. Nah, saya sudah punya pandangan bahwa harus orang Me. Karena milik 2 suku besar ada di dalam Papua Tengah. Di Papua Tengah, betul. Dan harga diri orang itu ada di situ. Itu harga diri. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Ini adalah harga diri orang setempat. Saya sudah punya perasaan. Tapi pada saat, ya itulah namanya. Akhirnya beliau bersedia dan akhirnya berjalan dalam 2-3 bulan itu sudah proses pergantian nama di partai. Akhirnya Tuhan, puji Tuhan, semua tidak ada halangan, semua dapat respon, dan akhirnya tanggal 29 kemarin kami daftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Provinsi Papua Tengah. Demikian Bapak. Jodohnya sederhana saja. Sederhana tapi proses perjalanan ya itu. Cukup berdarah-darah juga ya kalau bisa dibilang seperti itu. Dan saya lihat bahwa namanya ibarat suami istri. Jodoh orang itu ini karena melayani orang. Kalau di dalam itu di rumah itu harus sekata, seirama, harmonis. Sehingga orang yang akan kita melayani itu juga adalah juga sebelum sampai di rumah itu harus segar, ada punya wajah yang senyum. Mungkin orang yang datang ketemu kita itu kalau tidak segar, dia sudah sembuh. Nah, ini kan Bapak ini kan seorang dokter, psikologis, pasti dia tahu lah. Biar walaupun Pak dokternya sakit juga, tapi kalau ketemu orang pasien juga harus senyum supaya sama-sama jadi cepat sembuh gitu loh. Nah inilah yang membutuhkan, sehingga saya bahagia, bersyukur. Itu mungkin ini adalah suatu doa semua orang dan juga doa orang Papua Tengah, orang tua kami. Dan mudah-mudahan dari 4 kandidat 2 yang kami ada ini. Dari 4 kandidat 3 belum ada bersama dengan tapi 2 yang ada di sini. 2 yang ada di sini. Ya, terima kasih. Kalau dari Kakak Alo sendiri ceritanya bagaimana sampai kemudian bisa dengan Kakak William Wandik ini? Ya sebelum saya cerita, saya ambil kesimpulan dulu, sinopsisnya dulu, bahwa pertemuan saya dengan Bapak William Wandik itu atas restu Tuhan. Amin. Itu kesimpulannya. Amin. Kenapa? Karena perjalanan saya tidak pernah membayangkan akan calon gubernur ataupun wakil gubernur di Provinsi Papua Tengah. Memang manusia boleh merencanakan itu, tapi rancangan Tuhan belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya saya dari 3 tahun lalu kurang lebih ada 12 tim relawan kota ini terbentuk untuk
saya diidam-idamkan loh rakyat kota ini menjadi wali kota. Betul. Iya. Dan itu semua rakyat kota tahu. Iya. Dan saya juga jadi saksi di situ. Artinya bukan baru kali ini di pilkada ini. Dan juga polling atau survei saya masuk di nominasi 1 atau 2. Itu di sini. Yang berikut, saya juga hidup ini pertimbangkan. Saya punya karier dengan pangkat tertinggi di ASN. Iya. Masih panjang pensiunnya, masih 8 tahun. Iya. Ya. Ketika saya ada di persimpangan jalan dalam hidup ini, saya dengan istri saya selalu bawa dalam doa. Tuhan, ada orang yang inginkan kita ini, orang mau ini, orang dukung kita ini. Tapi kami mau Tuhan punya jalan yang kami mau ikuti. Sebenarnya ini ibarat seperti banyak gadis-gadis yang menginginkan seorang cowok. Iya. Cowok ganteng, saya ibarat seperti saya ini ganteng. Iya. Ya toh? Iya. Tampan. Tapi sayangnya suka yang cewek yang lain, yang itu, yang dalam hati saya. Dan ternyata itu Willem Wandi. Dan itu ternyata Willem Wandi. Ternyata. Jadi pada saat saya bisikin beliau, itu pada saat itu pula banyak yang menawarkan saya. Beberapa orang kandidat calon gubernur menawarkan saya untuk bersama. Tapi macam ya jawab dengan biasa. Ya kita minta tuntunan doa. Ya nanti kira-kira kita akan ikuti dulu, pertimbangkan dulu, begitu bahasanya. Tapi ketika tanggal 3 Agustus, berarti hari ini 1 bulan penuh. Betul. Beliau telepon saya, oh berarti apa yang selama ini saya mengingini beliau, ya merindukan beliau, impikan beliau, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Maka itu yang tadi saya bilang, itu restu Tuhan. Nanti masalah menang atau tidak itu urusan belakang dulu. Masalah menang atau tidak urusan belakang. Urusan belakang dulu. Tapi hati saya tenang, batin saya senang, termasuk istri saya. Bahwa bisa berjuang sebuah perjuangan yang mulia dengan tujuan yang mulia bersama seorang yang hatinya mulia. Dengan seorang yang telah membuktikan bukan kata-kata. Dan itu semua di atas tanah Papua ini orang sudah melihat. Atas karya, terobosan, inovasi yang dilakukan oleh Bapak Willem Wandi selama 10 tahun menjadi bupati di Puncak. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Kabupaten Puncak adalah kabupaten yang hanya bisa dijangkau dengan akses pesawat. Betul. Betul. Dan kita tahu bersama, tantangan lain adalah gangguan keamanan. Yang begitu terjadi hampir setiap waktu. Tapi dengan ketokohannya dia, Pak Willem Wandi, ya, dengan iman yang kuat, dia tetap merasa terpanggil pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin rakyatnya dalam keadaan apapun. Dan itu beliau lewati selama 10 tahun itu. Saya kira kita beri apresiasi. Bukan karena politik kita bicara. Yang kedua, harmonisasi kerja antara seorang wakil bupati selama 10 tahun dan sekda atas nama Bapak Abraham Bisai. Itu betul-betul serasi, harmonis, dan mereka begitu konsisten bekerja bersama, melayani rakyat. Kita punya pengalaman di provinsi, apalagi kabupaten-kabupaten, di kota, dimanapun. Antara kerjasama antara 01 dan 02 itu kadang-kadang bisa harmonisnya itu bertahan kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun, setengah periode itu sudah pecah kongsi.
pecah tujuan. Iya. Beda dengan Kabupaten Puncak. Ya, kalau ada yang mau menyangkal ini silakan menyangkal. Iya. Tapi itu kebanyakan terjadi itu. Tapi di Abraham Bisai sekdanya turun dengan baik-baik, pensiun bersama beliau. Beliau mengakhiri 10 tahun memimpin di Puncak, beliau juga pensiun. Saya pernah ketemu Pak Abraham Bisai. Bapak bisa bertahan ya? Kok begitu masalah keamanan di atas pegunungan? Bapak orang asli Saireri, Betul. lama di sana. Kenapa? Resepnya apa bisa bertahan? Belum tentu saya orang gunung ini aja. Saya yang sudah lama hidup di kota Jayapura, begitu bertahun-tahun belum tentu bisa tahan. Apa kata dia? Saya bertahan karena seorang Bupati Weleng Wandik yang luar biasa. Itu kata yang polos keluar dari seorang sekda. Kenapa luar biasa? Beliau betul kasih kewenangan ke saya, ya, tidak pernah mendikte kami, dan beliau mengayomi kami. Komunikasi yang dibangun itu dua arah, atasan yang bawaan, atau antara bupati dengan wakil bupati dengan sekda, segitiga ini kami luar biasa bangun sebuah kerjasama yang kompak. Sehingga untuk mengatasi situasi keamanan dan daerah yang susah dijangkau, kami aman-aman saja. Sehingga pembangunan jalan rutinitas seperti biasa. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Itulah yang salah satu saya tertarik dengan beliau. Ya. Yang ketiga, kenapa saya mau terima? Bahkan saya pernah membisiki, Pak, saya ditawar oleh orang lain, tapi kalau Bapak yang tawar saya mau. Langsung belak-belakan, frontal begitu ya? Ya, calon wakil gubernur Papua Tengah. Karena jiwa beliau dan jiwa saya hampir sama. Kami hidup untuk gereja. Kami hidup untuk kemanusiaan. Kami hidup selama ini untuk melihat semua suku bangsa tanpa membedakan sukunya sendiri, keluarganya sendiri. Tapi orang Jawa juga keluarga kami. Orang Buton juga keluarga kami. Orang Toraja juga keluarga kami. Di mana bumi berpijak, di situ kita junjung. Karena mereka juga berjasa untuk di atas tanah ini. Oleh karena itu yang penting adalah sebagai kita orang asli Papua, yang harus perhitungan adalah proporsionalnya. Proporsional. Ya, yang terkandung dalam buah-buah atau roh otonomi khusus. Tentang afirmasi, keperpihakan dan proteksi dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Itu yang kita tidak boleh lupa. Tapi jangan lupa juga saudara-saudara lain sebagai sesama manusia. Dan hal itu, seorang William Wandik dan Dr. Alodiai sudah membuktikan itu. Sehingga ketika rakyat memberi kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah, kami tidak meraba-raba hal yang baru. Tapi hanya kami melanjutkan, meletakkan fondasi pembangunan di Provinsi Papua Tengah yang tinggi sumber daya alam, berlimpah sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya ibarat seperti tikus mati di lumbung padi. Tidak boleh. Ini kita cegah cepat. Dengan nanti menciptakan program-program quick wins, program-program yang cepat menyentuh, menjawab masalah-masalah di daerah. Baik dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang akan menjawab kerinduan hadirnya sebuah DOB untuk mendekatkan atau rentang kendali pembangunan. Itu kita jawab. Bukan kita berfoya-foya, gaya-gaya karena diberi kepercayaan jadi gubernur, wakil gubernur. Tapi itu adalah panggilan Tuhan untuk kita menjawab apa yang menjadi jeritan, penderitaan, kesakitan, kematian bagi rakyat di provinsi. Siap. Sudah panjang lebar sekali kakak punya wakil ini, luar biasa. 3 poin disampaikan dan di sela-sela itu menggambarkan seorang William Wandik itu seperti apa, cara kepemimpinannya, kemudian memimpin Kabupaten Puncak selama 2 periode atau kurang lebih 10 tahun di atas seperti bagaimana.
Saya ingin tahu dari kakak William sendiri kepada kakak Alo, secara personal dan karakter beliau seperti apa di mata seorang William Wandi? Ya, pertama itu dari sisi publik, Iya, menilai kami berdua itu ada berprestasi. berprestasi betul. Itu dari sisi. Tapi saya kan tidak bisa menilai ukuran kinerja kita. Iya. Nah, tapi beliau memberi apresiasi ke saya hari ini. Iya. Bukan karena mau jadi gubernur, Iya. bukan dari wakil gubernur, atau mau jadi ini. Tetapi itulah. Jadi hari ini saya mau menyampaikan bahwa seorang Bapak Aloysius Giai. Aloysius Dr. Aloysius Giai Iya. ini adalah sudah terbukti. Sudah Artinya, terbukti. saya juga pernah ada besar di Jayapura ini. Iya. Sejak kami masih datang kuliah di sini dengan modal yang dulu kan belum ada orang di sini. Jadi Iya. saya masuk di sini dan saya sudah mengenal pada saat saya sakit juga. Contoh, jangan jauh-jauh di rumah sakit Jayapura itu. Ketika beliau jadi direktur rumah sakit, Iya. itu timnya Pak. Wah, dokter seorang apa namanya, orang Papua, orang Gunung, Iya. orang suku Me, salah satu orang ini pintar, dia datang memperbaiki rumah sakit yang kumuh, rumah sakit yang tidak pernah dilihat secara baik. Dan itu gimana Pak? Saya ada di sini Pak, terjadi itu. Saya masih tahun berapa ya Bapak? Perbaiki rumah sakit itu. 2009, 2010, Iya. 2009. 2010. Iya, itu saya mendengar itu. Ya. Ketiga itu. Karena itu saya mendengar, saya bilang ini luar biasa. Luar biasa. Nah, begitu selesai, dia begitu jadi kepala dinas kesehatan provinsi. Iya, betul. Pada saat itu kan kami kan bupati. Iya. Pada saat masih kepala Bapeda Pak. Ya, gitu. Tahun itu kepala Bapeda Pak. Nah, setelah itu kan kami datang melihat itu kan, seorang dokter. Kami sebagai orang apa namanya Papua Tengah dan Iya. orang gunung yang punya dokter satu-satunya orang dokter itu kan kita bangga. Pak. Bangga, betul. Iya. Apalagi pertama juga kan. Satu daerah tuh biasa kan begitu. Nah kan satu-satu sama-sama Iya, suku. iya. Waduh, kita bahagia Pak, bangga. Dan itu juga tidak pernah kita bayangkan jadi seorang dokter loh. Gitu. Nah sehingga pada saat itu kita bangga. Nah setelah kami ikuti, terus setelah kepala dinas, ketika kita datang ke Musrembang, Musrembang kan semua kita kumpul. Saya kan bakal beda pada saat saya tahu. Jadi kita kumpul dan kita program, menyusun program untuk provinsi maupun kabupaten. Dan saya mendengar juga berprestasi juga. Setelah itu ada yang saya mendengar lagi setelah itu di rumah sakit Dok 2. Rumah sakit Dok orang demo kiri kanan itu Pak. Masalah banyak segala macam. Saya mendengar begitu dokter Aloysius di mungkin Pak Lukas pada saat almarhum, waduh saya tidak mampu ini. Coba Pak Lukas dengan kepercayaan. Sebenarnya rumah sakit itu kalau dilihat dari pengguna anggaran lebih luas itu di kepala dinasnya. Kalau dilihat dari fungsi kerja kinerja yang lebih besar itu ada posisi di dinas kepala. Dinas. Tapi kenapa Pak Lukas itu berikan kepercayaan kepada Pak Dokter Halo. Aloysius? Berarti dia mampu. Iya. Berarti dia bisa manage orangnya di rumah sakit Dok 2 itu. Iya. Nah, ketika beliau masuk, demo tidak ada. Selesaikan masalah dan bisa perubahan. Nah ini berarti kan yang tadi, nah, setelah selesai, pindah lagi, tetap ribut lagi, dikembalikan Pak. Jadi seolah-olah Pak Dokter ini adalah, Iya. ya bisa dikatakan adalah kemampuan Iya. Ya. dan mengerti tentang persoalan itu. Disitulah saya bilang begini, kita seorang pemimpin itu dikasih satu Tuhan kasih kita semua ada akal budi itu PK. Itu harus miliki. Seorang pemimpin harus memiliki sifat PK. Apa PK? Respect, Iya. simpati, apalagi Empati. empati. Ini harus memiliki. Kalau pemimpinnya itu rasa memiliki ini, semua selesai masalah. Iya. Itu kuncinya. Nah maka hal ini dimiliki oleh Bapak Dokter ini. Jadi tidak salah ya? Jadi, nah sehingga saya melihat dan mungkin kami berdua ini, ya kita tidak bisa mengukur ya, itu masyarakat punya. Tapi beliau menyelesaikan di berbagai rumah sakit, penanganan rumah sakit. Dan hari ini saya kemarin waktu
pemeriksaan kesehatan kemarin, sebelum dulu APBD DOB ini belum bentuk, itu di Dok 2 itu memiliki anggaran yang cukup besar. Tetapi kemarin beliau sampaikan, saya bilang, saya kan belum pernah ke sana juga. Rumah sakit dulu tuh ada kumuh, bukan sekedar promosi, yang minta maaf. Yang penonton nanti YouTube minta maaf sekali. Bukan kita mau promosi untuk mendapat mau jadi gubernur, bukan, minta maaf sekali, minta maaf. Bukan. Tapi kenyataannya yang kami mau sampaikan. Jadi kemarin saya ke sana, dia bilang, wah dulu agak sedikit ini, rumah sakitnya bersih. Nah setelah selesai, setelah DOB terjadi, anggaran kita jadi dibagi dua dari 15 triliun, 14 triliun turun 12 triliun. Saya kepala Bapeda Pak, dan saya bupati di provinsi punya. Turun jadi stabil agak berapa tahun lagi itu di 8 triliun, 98. Nah setelah begitu 8 triliun, sudah pemekaran DOB 4 provinsi, langsung dibagi 4. Semua dapat 2 triliun, ada 1 triliun 300 dan sekian. Nah di situ kemarin beliau sampaikan, Pak, kami mengolah uang itu cukup besar di rumah sakit ini dulu. Sekarang hanya 20 miliar sekian. Saya dalam hati ini, saya merenungkan itu. Saya pernah menjadi bupati. Mau pangkas anggaran saya pikir 10 kali sampai saya stres dan bisa pernah saya tidur. Tapi kok bisa Bapak ini dari sekitar 200-an sampai 200 miliar lebih turun untuk pangkas hanya 20 miliar bisa olah rumah sakit besar ini. Saya dalam astaga. Itu dia punya Tapi saya bilang ilmu angka-angka terdapat ya. Kalau bicara soal itu ya. Aduh, itu saya tidak bisa masuk. Saya bilang balik pusing lagi. Saya bilang pusing. Baru saya tanya, saya tanya, Bapak punya itu cara bagaimana? Orang ribuan orang dipangkas, Bapak cara bagaimana bisa tidak begitu dapat 20 mil? Nah ini sampai hari ini tidak ada demo. Bapak pakai resep apa? Nah itu nanti beliau sendiri jawab. Karena saya tidak bisa menjawab itu. Menangani dari sekian APBD anggaran untuk menangani semua orang yang kerja di rumah sakit. Kalau soal orang sakit pasti, tapi orang yang kerja di sana itu bagaimana itu loh? Bukan bangunan loh, bangunan rusak jadi kita berbuat, tapi orang manusianya nih bagaimana itu? Iqbal bagaimana itu? Saya nggak bisa tahu itu. Iqbal bagaimana itu? Ya. Sebagai kepala itu gila loh itu. Gila. Sebagai kepala OPD, sebagai sebuah pemimpin sebuah unit organisasi, apapun keadaan harus mampu menciptakan, harus ada seni untuk menjawab masalah dan solusi. Karena kalau saya mengeluh kepada TAPD, itu tetap setelah DOB anggaran juga kecil. Kalau tidak salah hanya 2,8 triliun. APBD induk tahun 2024 di Provinsi Papua Induk ini. Betul. Berarti kalau saya mengeluh nanti dibilang, wah ini orang ini sudah kepala OPD SKPD Provinsi Papua ini 17 tahun, tapi kok nggak bisa ikuti ya? Kita sudah anggaran sedikit. Ya udahlah yang dana yang 22 miliar dikasih, kita kelola ditambah dengan klaim BPJS. Tapi kan awal-awal tahun klaim BPJS kita belum dapat. Akhirnya terpaksa kita harus mampu efisiensi. Mampu hanya bisa lakukan penanganan urgen, emergensi, dan skala prioritas. Dalam rangka itu terpaksa pegawai berapa honor, 200 pegawai honor, saya rumahkan. Tidak mampu membiayai. Security saya kosongkan. Sudah tidak ada lagi security untuk membiayai security. Begitupun juga dengan cleaning service. Dari 100 orang petugas cleaning service turun menjadi 50. Sudah tidak ada lagi perjalanan dinas, pegawai, koordinasi dan lain-lain. Sudah tidak ada lagi yang sebenarnya wajib seorang profesi dokter, perawat bidan maupun profesi lab, gizi dan lain-lain itu wajib yang namanya itu pengembangan kompetensi profesi. Itu wajib setiap tahun. Tapi karena tidak ada uang, tidak ada lagi. Mereka pergi kursus pelatihan, itu sudah tidak ada lagi. Mau ambil uang dari mana? Sudah. Jadi tahun ini tidak ada pelatihan. Jangankan pelatihan keluar, in-house training
Jadi pelatihan dalam rumah sakit saja sudah tidak ada. Iya. Apalagi mau keluar, sudah tidak bisa lagi. Pemeliharaan alat kesehatan, alat kedokteran yang beli dengan 10 miliar, 20 miliar, 5 miliar, sudah tidak ada. Bagaimana? 22 miliar itu satu tahun obat saja itu 25 miliar. Iya. Berarti Itu saya sudah defisit itu. defisit. Iya. Nah, pasti orang akan tanya, kok uang sedikit, tapi kenapa masyarakat obat masih ditanggung rumah sakit? Pasti kan tanya. Iya. Cuma padahal uangnya itu. Kenapa operasi masih jalan terus dengan bahan habis pakainya ada terus? Iya. Operasi, ukuran kita itu di kamar operasi. Kamar operasi tidak jalan berarti itu obat tidak ada, bahan habis pakai tidak ada, penunjang tenun tidak ada, semua. Tapi kok kenapa jalan? CCSD-nya pasti jalan. Laundry-nya bisa jalan. Makan minum pasien jalan. Kami menerima pasien kurang lebih 200 sampai 300 pasien per hari. Ya, per hari. Per hari. Ya, oleh karena itu harus wajib mampu kita lihat yang urgen-urgen. Ya, dengan adanya itu konsekuensinya pasti bocor sana sini. Bocor sana sini memang sudah tidak mampu kita atasi. Ya, kita tidak bisa atasi lagi dengan ini kekurangan. Tapi mujizat Tuhan itu terjadi. Mujizat Tuhan itu nyata. Amin. Bahwa dengan iman yang kuat, dengan menahan berbagai tantangan, isu yang dibikin, opini yang dibikin, segala macam, Tuhan itu luar biasa. Pelayanan RSUD Jayapura bisa bertahan sampai di bulan September ini. Itu karena memang Tuhan mencintai kami semua. Iya. Tapi saya bersyukur kepada PJ Gubernur, terima kasih kepada Bapak Sekda, Pak Ridwan Rumah Sukun, dan juga TAPD, dan juga Ketua DPR Papua, atas penambahan dana di perubahan APBDP, perubahan APBD. Karena selama saya 17 tahun jadi Kepala OPD Provinsi Papua, baru kali ini rasakan bahwa APBD induk lebih rendah dengan APBD perubahan. APBD perubahan lebih tinggi dengan APBD induk. Iya. Yaitu APBD induk 22 miliar, APBD perubahan 24 miliar. Wah. Ya, oleh karena itu, Biasa, Bapak. dan saya tidak mau cerita kenapa bisa ada 24 miliar. Itu lobby-lobby yang kelas tinggi punya dia. Ya, dan saya puji Tuhan. Karena apa? Saya lega. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pasien datang di rumah sakit Dok 2, obat akan terlayani sampai bulan Januari. Bahan habis pakai akan terlayani sampai bulan Januari, bukan sampai bulan Desember. Maka minum pasien akan ada sampai bulan Januari. Semua penyediaan oksigen akan tersedia. Ya, biarpun tetap yang sebenarnya bagian dari kesejahteraan pegawai sudah berkurang. Maka hanya mengharapkan jasa medis. Mudah-mudahan jasa medis BPJS bulan Maret, karena Januari, Februari kami sudah bayar. Maret, April, Mei mudah-mudahan minggu ini kami bayar. Dan selanjutnya jalan aja. Dengan dana BLUD yang dari BPJS. Saya kira itu semua tergantung kita bersama pemimpin punya niat yang baik untuk mau melayani. Kalau niat yang baik untuk melayani, saya kira Tuhan juga buka jalan. Amin. Saya kira demikian. Ya. Kakak sedengar sendiri jawabannya. Ya itu dia. Itu yang saya bilang. Ah. Jadi harus terpanggil dan rasa sebagai tanggung jawab, sebagai itu suatu amanah. Kalau orang bilang sudah ini suatu karena saya gagah, saya pintar, saya hebat, ya itu akan menjadi kadang-kadang rasakan pelayanan kita bisa ukur dalam tempat kita kerja. Itu pasti. Kalau tempat kita kerja itu macam contoh saya pernah mengalami, saya itu dulu pernah jadi kepala Bapeda. Kepala Bapeda setelah itu saya suruh jadi bupati itu dibunyi dari kepala Bapeda. Kepala Bapeda saya pernah OPD di situ. Dia bilang begitu proses itu mulai muncul pilkada mulai muncul dari Bapeda yang bicara. Bapak cocok jadi bupati, Bapak maju. Mereka bilang begitu, bukan bicara dari masyarakat, Pak. Gongnya di situ, Pak. Nah, sehingga kalau macam sekarang, hari ini saya bukan saya mau interview. Setelah saya jalan ke Nabire, ke sini, dan kemarin kan waktu pemeriksaan, halo Bapak,
kami punya bapak bisa sama-sama jalan, kami bahagia. Dengan berat hati bapak bawa jadi, tapi ini suatu prosesnya. Dia bilang, hanya air mata saja. Saya lihat itu, beliau tidak mau kata-kata Pak. Karena pelayanan beliau dengan staf di rumah sakit, atau bukan saja di rumah sakit 22, tapi ketika beliau mungkin jadi pelayanan seperti kemarin di rumah sakit jiwa juga ya. Bapak pernah di rumah sakit jiwa juga ya? Saya direktur 2 tahun. Iya, kami ke sana bilang, Bapak ini baik sekali. Waktu kami ada di sini. Itu sudah menyejukkan bahwa sebenarnya, ya itu dia. Bahwa betul Bapak yang tadi sampaikan. Di mana tempat kita, di rumah kita, istri, anak-anak dinyatakan dia harmonis. Itu adalah menunjukkan bahwa bisa melayani orang lain. Di rumah saya sudah senyum, ada tertawa, ada semangat. Nah itu dia. Ya, itu sebenarnya. Silakan. Saya tambahkan lagi, kenapa obat dan bahan habis pakai bisa teratasi untuk hal yang urgen, emergen? Karena obat itu kami langsung e-katalog, tidak lagi pihak ketiga. Betul. Jadi akhirnya dari 25 miliar, saya bisa hemat sampai kurang lebih 10 miliar. Masyarakat kami layani obat, rumah sakit sediakan. Bahan habis pakai, tadinya pihak ketiga, sekarang langsung distributor. Distributor pun ada 3 distributor, kita pilih yang nilai harga yang tarif rendah, supaya 1 tahun itu pasien bisa kita layani. Akhirnya sudah tidak usah pikir kami dapat apa, tapi yang penting bagaimana pasien itu bisa selamat. Amin. Karena kita itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama. Tuhan akan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika saya beri kepercayaan kau, kepala dinas, jadi bupati, jadi direktur, jadi gubernur, wakil gubernur, apa yang kau lakukan? Karena Anda itu hanya titipan perpanjangan tangan saya, kaki saya. Maka kita wajib melaksanakan apa yang betul-betul diharapkan, diinginkan oleh masyarakat. Yang menjadi hak rakyat, berikan kepada rakyat. Yang punya raja, berikan kepada raja. Itu sudah jelas, ya. Yang punya Tuhan berikan kepada Tuhan. Saya kira demikian. Ya, jadi saya kenapa sampai saya bahagia itu karena kami dua ini orang birokrat, sangat mengerti tentang fungsi dan tugas dan penggunaan anggarannya pada dinas-dinas masing-masing, mengerti tentang gubernur, bupati, wakil gubernur, wakil bupati, dan staf ahli, begitu ke bupati. Ini sudah tahu. Kita ini sama-sama birokrat, jadi mengerti. Sehingga kami bisa mendapatkan kepercayaan di pasang ini. Dan juga banyak terima kasih juga kepada partai yang bisa memilih kami untuk maju gubernur dan wakil gubernur. Karena dan kami dua ini sudah serasi. Jadi saya tidak bisa bohong sama Pak calon Wagub. Kalau calon Wagub juga tidak bisa bohong sama kami. Karena kami tahu menunya itu. Menu kebijakan, menu program, pemerintah, pelayanan publik. Kami sudah mengerti itu. Sehingga ke depan ya kami bahagia gitu loh. Dan juga kami bahagia karena kami bukan tapi kan sudah berprestasi. Tidak ada itu saja lah. Kita punya berprestasi, saya juga berprestasi. Artinya saya banyak dapat penghargaan. Saya tidak dapat mau minta, saya tidak butuh penghargaan. Tapi kenyataannya dapat penghargaan itu. Itu dibuktikan bahwa berarti kami mungkin sudah ada baik lah. Begitu pun juga Pak Wagub juga, sehingga harapan dan kepercayaan kami ketika kalau Tuhan mengendaki kami dapat beli, haleluya juga. Kalau tidak diberikan juga, haleluya juga. Itu kan begitu Pak. Gitu. Tapi itulah keadaan kami yang selama negara dan Tuhan dan keluarga selama ini lakukan itu yang kami bisa sampaikan. Itu. Mudah-mudahan kehadiran kami berdua ini adalah tidak mendahului Tuhan, tetapi kami siap dengan kesederhanaan, dengan keadaan kami supaya kami mau rindu untuk berkonsisten bersama berdemokrasi dengan teman-teman kami untuk mempertaruhkan. Gitu. Jadi teman-teman Sobat Cepos, tadi kita sudah mendengar banyak proses cerita. Tadi kakak berdua kalau sadar tidak sadar sebenarnya saya cuma mengarahkan saja. Cerita ini dia mau mengalir kemana. Dan saya hanya mengarahkan saja apakah
kakak berdua ini sudah saling mengenal secara personal, baik prestasi yang tadi disebutkan, dan saya juga ikut senang karena ternyata dua orang ini tidak hanya berpasang-pasangan secara politik, tapi ternyata sudah saling mengenal. Dan dari sejumlah cerita yang tadi disampaikan, proses-proses yang telah dilalui sampai dengan hari ini kita berada di studio Cepos TV, kita ingin tahu lebih jauh karena besok akan berkontestasi. Ini sudah tahapannya mulai dalam Pilkada Papua Tengah. Besok kalau kakak berdua jadi gubernur dan wakil gubernur, akan menjadi pemimpin definitif pertama di Papua Tengah itu sendiri. Nah, kita ingin tahu nih, apa yang mau dibawa untuk Provinsi Papua Tengah? Seperti apa rencananya? Karena tadi sudah banyak strategi-strategi dan sangat betul memahami pengelolaan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, pengelolaan SDA atau sumber daya alam. Nah, nanti besok apa yang mau dilakukan di Papua Tengah sana, kakak silakan. Ya, yang pertama itu saya punya pengalaman ketika di OBO Kabupaten Puncak itu dibentuk, saya jadi kepala Bapeda. Ya. Pernah jadi kepala Bapeda dan saya merancang itu. Pertama, karena di Kabupaten Puncak itu pertama itu kan bagaimana membentuk DPR. Yang kedua, bagaimana membentuk perangkat daerahnya. Bagaimana membentuk daerah itu disebut dengan bentuk RT RW, pemetaan wilayah. Nah, yang kedua itu grand design daerah itu sendiri. Dan juga di situ bagaimana merancang pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perekonomian, dan juga untuk penata ruang, tata ruang. Nah itu dia. Ada kerinduan dan keterpanggilan kami berdua adalah bagaimana meletakkan fondasi yang kuat proses pembangunan itu sendiri, yaitu dari perencanaan awal, dari bagaimana meletakkan pemerintahan, meletakkan tata ruang kotanya, dan ada impian kami berdua itu bagaimana supaya di Nabire itu dan tanah yang kosong bagaimana menghadirkan penataan. Sekarang ibu Gub, pejabat ibu Gub di Haluk sudah buat satu grand design, yaitu kantor gubernur yang rencana master plan-nya itu adalah bentuk cendrawasih. Jadi tapi dipusatkan satu kota, tapi semua terhubung. Jadi bagaimana tidak ada menjadi ada dan ciptakan metropolitan. Seperti sekarang saya wah itu begini. Saya bisa bentuk seperti sekarang kan pemindahan ibu kota ini. Di Kalimantan ini IKN. Tidak cukup 5 tahun, tidak cukup untuk 10 tahun, tidak cukup 15 tahun. Kota itu kan terlihat itu mulai 20 tahun menuju menjelang 25 sampai 30 baru yang ibu pejabat yang sedang buat perencanaan yang itu akan terjadi. Dan ini dalamnya tidak hanya infrastrukturnya, pas di bidang pendidikan seperti apa, bagaimana mempersiapkan seperti Pak Wagub Safri, bagaimana generasi emas 50 tahun, 100 tahun untuk anak-anak Papua bisa bersaing dengan Indonesia dan teman-teman kami yang ada di Papua, bahkan di dunia, dan anak-anak yang kita akan mempersiapkan nanti ke depan bisa sekolahkan di luar negeri, bisa datang di dunia, dia juga bisa bersaing dengan baik di dunia maupun Indonesia dan juga Papua pada umumnya, dan lebih khusus di Papua jadi aset kita. Itu sudah impian-impian dan visi kita ada di dalam. Mungkin kakak mau menambahkan. Baik, saya tambahkan karena apa yang ada otsus juga. Jadi apa yang Pak Gubernur sampaikan itu lebih pada tata ruang master plan untuk grand design, menciptakan Provinsi Papua Tengah menjadi kota metropolitan dan kota yang hebat dan menjadi percontohan di Indonesia. Saya lebih melihat pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan ini di mana-mana kita rusak hari ini karena penempatan pejabat eselon 2, eselon 3, 4 itu lebih banyak karena keluarga isme, suku isme, kampung isme, agama isme, daerah isme.
Bagi kami dua itu tidak mengenal. Ada syarat-syarat kompetensi, ada syarat-syarat profesionalisme yang dengan orang susah payah merangkak dari bawah naik. Tentu proporsional. Di mana orang asli Papua harus afirmasi bagi orang asli Papua 80%. Kita boleh pakai aturan mekanisme kompetensi, tapi wajib mengacu pada roh otonomi khusus. Itu pertama. Ya. Tapi 20% ada saudara-saudara kita lain yang lebih hebat untuk sama-sama membangun daerah ini. Ya, kita tidak bisa dengan terlalu euforia daerah suku kampung tidak boleh. Dan itu kami buktikan ketika kami pimpin. Saya selama jadi 17 tahun kepala PD provinsi, saya tetap mengacu pada kompetensi dan profesionalisme. Apalagi di bidang kesehatan itu menyangkut urusan nyawa manusia. Ya, itu pertama. Yang kedua, setiap kali penerimaan apapun, misalnya CPNS, ataupun sekolah-sekolah kedinasan, IPDN, apapun, tetap mengacu pada proporsional. Karena ada saudara-saudara kita juga yang lahir besar, tetenya berkarya, neneknya sudah berkarya, semua orang tuanya itu berkarya di situ. Kalau kita tidak kasih porsi bagaimana? Tapi tetap mengacu pada orang asli Papua, orang di tempat, terutama pemberdayaan bagi anak-anak suku-suku yang sudah mau punah. Kita bisa hitung dengan jari dengan sumber daya manusianya. Yang sekolah selesai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi bisa hitung dengan jari. Itulah kami dihadirkan untuk mengangkat mereka. Ya, suku-suku tertentu sangat terisolasi. Ya, itu menyangkut pelayanan publik. Yang sudah pasti yang menjadi program Quick Wins, artinya program yang tercepat, terukur, tapi dirasakan rakyat karena itu dirindukan rakyat. Pertama, kartu Papua Sehat yang saya rancang tahun 2009 sampai 2020 berhenti, saya akan kembalikan untuk Provinsi Papua Tengah bersama Bapak Gubernur. Hari ini dilantik, langsung rakyat tidak boleh susah lagi. Yang kedua, kami akan bentuk juga unit percepatan pengawasan pengendalian untuk masalah kesehatan dan pendidikan. Dua-dua. Jadi kesehatan kalau di Topo, di Ilaga, misalnya di Mulia, atau misalnya di Dogiai ada yang pasien sudah mau ini, tidak bisa, kami akan siapkan ambulans udara, jemput mereka. Kalau bisa dijangkau darat, kami akan siapkan ambulans darat yang siap siaga 24 jam. Saya bukan bicara, saya sudah buktikan di Provinsi Papua Induk, jadi saya punya tenaga juga sudah siap. Yang kerja 24 jam, tanpa kenal lelah. Dan itu harus, kalau kepercayaan sudah diberikan, maka kita harus bayar mahal demi rakyat. Ya. Yang berikut adalah pendidikan. Anak-anak tidak boleh ada yang tidak sekolah di kampung kami. Kami akan bentuk satu tim untuk tangkap anak-anak di mana-mana yang tidak sekolah. Tangkap secara positif. Tangkap positif. Ya. Mereka jadikan. Kita tampung, kita akan bikin pendidikan berpola asrama yang kami akan hidupkan kembali dengan sistem pendidikan YPPK, YPPGI, dan Advent yang sudah terbukti. Tapi akhir-akhir ini pemerintah tidak menjadi mitra yang baik. Dan juga yang berikut adalah kasihan masyarakat ini akhir-akhir ini di zaman IT teknologi, kendaraan akses sudah semakin mudah ini sudah lupa kebun, lupa bertani, lupa hutan. Ini harus kita hidupkan kembali. Ya, orang Dani itu orang yang hidup dengan kebun. Kita hidupkan. Yang sekarang selama ini susah adalah siapa yang beli hasil kebun mereka, panenan mereka. Itu pemerintah akan beli. Kami akan ciptakan KUD desa yang pemerintah beli dan itu pemerintah kelola dalam industri-industri kecil yang di mana menampung kaum pengangguran untuk menciptakan lapangan pekerja dengan menciptakan industri-industri kecil. Siapa yang bilang tidak bisa? Bisa. Karena kami sudah memulai dari hal-hal kecil ketika kami diberi kepercayaan di masa-masa kemarin. Dan kami akan jadikan Provinsi Papua Tengah juga adalah pusat sport center. Olahragawan-olahragawan dari Papua Tengah kami jamin. Saya dengan gubernur akan menjamin itu. Ya, kita akan buka sekolah, kita akan tempat penampungan, dan kita akan bina ke luar negeri bila perlu. Semua
cabur-cabur olahraga. Itu untuk dilakukan itu mudah. Hanya niat pemimpin mau lakukan yang sungguh-sungguh atau tidak. Dan yang berikut adalah pembagian apapun itu harus porsi setiap suku itu harus ada dalam hal apapun. Contohnya, kalau orang Papua Tengah yang punya perusahaan, CV, PT, kenapa kita tidak pemberdayaan mereka? Kita wajibkan setiap OPD inventarisir. Ada Gapensi, ada Kadin, inventarisir anak asli-asli yang punya perusahaan, wajib hukumnya dapat. Kalau mereka kurang situ siup, kita bantu. Salah sedikit, jangan satu kali salah kita tegur dan kita berhenti. Kita bina. 2 kali salah, kita bina lagi. Begitu. Karena mereka bergerak dari keterbatasan. Itulah yang disebut pemberdayaan. Pemberdayaan orang asli Papua mewujudkan roh otonomi khusus Papua. Dan itu saya kira akan mampu oleh seorang Weleng Wandik yang akan dibantu oleh seorang wakil Aloysius Giai, karena jiwa itu kami sudah terpatri dan sudah tertanam dalam diri kami dua. Bukan bicara-bicara, bukan kampanye. Tapi kami buktikan itu. Kalau masalah bantu masjid, gereja, tidak usah bicara. Itu sudah mendarah daging kami dua. Dan itu rakyat tahu semua. Saya kira demikian. Jadi saya tambah satu lagi yang hari ini saya sudah lakukan. Saya di Laga itu saya bikin grosir di setiap distrik, di Laga, Bioga, di Sinan, dan ada sekarang ada bangun-bangun lagi dengan tujuan apa? Bagaimana kita beli sayur mayur dari masyarakat setelah uang itu beredar, itu uang posus itu. Nah sekarang besok saya dengan ini konkret lagi, satu konkret. Besok kami bangun kandang babi besar-besaran. Itu langsung ditangani oleh kami pemerintah. Kita bikin kandang babi besar-besaran di Nabire. Kita bikin kandang babi besar-besaran di Timika. Sayur mayur yang ibu jual di pasar kami beli. Kami beli baru kasih makan babi-babi. Uang kami siapkan. Supaya apa? Ibu tiap hari datang di pasar. Jualan. Tidak ada Terik matahari. Nah, maka saya dengan Weleng Wandik dengan Aloysius, kami beli sayur mayur itu. Ke atas itu. Nanti kita lihat, oke, tidak pakai. Wajib kami bilang tuh perindakop dan tim khusus yang kita bentuk. Kau punya tanggung jawab kumpul makanan itu. Tapi kita tidak siapkan di tempatnya. Ada yang kita bisa untuk bantu beli, lalu kita seperti bukan saja di ubi cair. Seperti kita siapkan juga mungkin satu hal yang saya lihat itu begini, untuk di perikanan. Nah, kita bentuk salah satu pemasaran saja. Marketing ya. Ya, marketing kita bikin. Salah satu tugas kan. Seperti orang nela-nela di Nabire, di Mega. Kita beli, baru kita tampung. Setelah kita bantu jual ke luar negeri. Itu untuk yang tingkat yang internasional. Ikan atau potensi ekonomi yang berguna untuk keluar. Kalau yang tadi saya masuk tadi itu adalah mama-mama ini kan coba lihat itu. Di Sentani, di Alepura ini, di Timika, di Nabire itu coba lihat. Pemerintah siapkan pasar untuk yang termega di dalam, dong tidak mau jual di dalam, Pak. Ya. Kenapa? Dong berlomba-lomba dong taruh sayur, ubi, keladi, segala macam, dong taruh di pinggir jalan. Nah, kalau dia cepat ambil ada. Nah sekarang yang mudah-mudahan Tuhan ingatkan kami dua, mungkin di depan TV, jadi mungkin euforia, tapi kami dua akan lakukan. Dan saya akan membantu. Supaya kenapa? Uangnya harus beredar. Masalah punya uang. Itu dia. Supaya tidak hanya lagi macam sekarang tidak lagi. Kalau tidak begitu, ketahanan pangan tidak ada, Pak. Begitu. Ada hubungannya ketahanan pangan. Kalau masyarakat pemerintah sudah beli sayur mayur, segala macam, itu pasti di kebun-kebun itu ada kebun-kebun ubi, Pak. Sayur mayur, Pak, petani, Pak. Bukan itu saja. Nah itu untuk khusus untuk ibu-ibu, mama-mama kami orang Papua yang ada juga di sekitar yang ada di pasar. Untuk petani seperti sawah, kita akan lakukan. Bagaimana supaya di Nabire itu, bagaimana supaya sawah-sawah kita hidupkan.
bagaimana di Timika itu sawah-sawah itu bisa hidupkan, bagaimana kita beli berasnya, bagaimana kita siapkan pupuknya, bagaimana itu kita buat Pak. Ya, kita bikin karena negara hadir, pemerintah hadir itu untuk membela rakyat, bukan membela untuk pribadi orang. Itu dia. Nah itu yang kita lakukan supaya negara itu mensejahterakan masyarakat itu dengan cara yang bukan bagi-bagi uang, bukan, tetapi program, tetapi kita sambut mereka supaya kita sama-sama untuk membangun diri, ekonomi jalan, uang juga terputar, pembangunan kita jalan juga seperti itu. Mungkin itu konkret. Saya tambahkan lagi dalam hal aspek keamanan itu biasanya faktor penyebab muncul karena ada situasi yang muncul. Masyarakat itu tidak aman, rasa gangguan. Oleh karena itu, ketika investor itu jangan kita lihat tabu, bukan data menjajah. Itu adalah mau menggali raksasa yang sedang tidur, tambang-tambang yang ini, tapi yang penting adalah diatur. Sifatnya saham bersama. Yang paling utama menghargai hak wilayah masyarakat setempat. Pemerintah dan pemodal atau investor. Karena selama ini tidak pernah permisi masyarakat setempat dengan baik-baik. Tidak pernah ada MOU dengan baik. Kita sudah perjalanan panjang dengan PT Freeport. Jangan terulang lagi dengan blok Wabu atau blok lain yang sumber daya alam melimpah di Papua Tengah. Itu kita atur dari awal atas restu adat hak wilayah adat dulu. Dibikin sebuah regulasi. Jadi sahamnya adat hak wilayah itu berapa persen? Pemerintah berapa persen? Investor berapa persen? Baru jalan. Hak kewenangan. Dan yang berikut adalah rata-rata di Papua ini tidak aman karena masalah konflik sengketa tanah. Kami dua menjamin bahwa tanah di Nabire, tanah di Timika, kami dua akan tertibkan. Bahwa semua yang ada di atas tanah itu, tidak boleh lagi ada jual di atas jual. Kita lakukan pemetaan tanah antara suku ini dengan suku ini, batasnya di mana. Itu yang disebut pemetaan tanah. Sehingga orang yang menghuni di daerah itu, kota itu, desa itu, distrik itu, kabupaten itu, semua aman. Pemerintah wajib menjamin bekerja secara sinergitas dan kolaborasi antara pihak TNI Polri, keamanan, dengan pemerintah, adat, tokoh adat, kepala suku, tokoh agama kita libatkan. Semua manusia yang ada di wilayah itu, keamanan harus dijamin. Supaya usahanya juga dengan aman bisa memproduksi untuk menghidupi keluarga. Tapi itu juga akan meningkatkan yang namanya inflasi daerah, ekonomi, perputaran ekonomi. Itu buat apa? Kalau kita tidak mampu mengukur tingkat peningkatan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Itu harus kita mampu. Selama 5 tahun kami diberi kepercayaan, kami yakin dan percaya bahwa akan ada peningkatan taraf hidup rakyat Papua Tengah. Terima kasih. Jadi pasti orang kan tersinggung itu. Yang tadi, terima kasih Pak Wagub. Tadi bilang gini, kok Pak Gubernur mau beli sayur baru semua itu. Nah, jangan sampai salah tafsir ini. Ada mekanismenya. Satu, cara mekanisme begini. Kok sayur mayur Pak, perintah semua ada. Mekanismenya begini. Kita harus punya ada tempat olahnya di sana. Satu contohnya. Bisa bikin keripik ya di kampung itu ada yang bisa bikin keripik untuk supaya ekonomi itu bisa jalan. Yang satu ada pengolahannya bisa jadi itu jadi diolah yang tidak pakai bisa dijadikan itu makanan babi dipupuk. Nah itu maksud saya begitu. Jadi pakan jadi bikin pakan. Jadi kita siapkan pabrik maksudnya begitu. Jangan aduh ini Papua gila. Jangan tafsir loh. Bukan asal kita bicara loh. Terima kasih. Jadi itu di situ prosesnya. Jadi kita beli ada yang urus, ada yang bisa jadi pupuk, yang bisa beri oke Mas, kok bikin ini,
pupuknya ini ya kita taruh, juga bikin pupuk. Yang satu ini jadi ini, yang satu ini bikin kita taruh di tempat pembentukan olah makanan apa namanya tadi itu apa pakan ya? Bisa pakan ayam, pakan telur dan segala macam. Itu ada Pak mekanisme. Jadi memang tenang aja itu maksud saya begitu. Jangan terjemahkan jangan jadi politisi lagi. Makasih ya. Saya lihat Bapak berdua ini sangat berapi-api menyampaikan apa yang nanti dilakukan di Papua Tengah. Tapi kenapa kita jelaskan ini karena masa-masa kampanye dipolitisir bahasa yang itu jangan sampai kita pikir apa yang kita cerita ini bisa jadi terjemahkan jadi karena dia tidak tahu awal sepangkal dari sini kan tidak tahu dia ambil potong di belakang jadi politis dan orang jadi pusing. Saya nggak mau itu jadi kita harus jadi panjang lebar tadi Bapak berdua berapi-api menjelaskan apa yang nanti akan dibangun di Papua Tengah. Tapi saya mohon maaf karena kita sudah keterbatasan waktu. Sehingga untuk menutup kita punya talk show atau sesi sharing kita di momen kali ini, saya minta Bapak berdua untuk memberikan closing statement. Singkat saja, mungkin diawali dengan Bapak William Wandik dulu, silakan Bapak. Ya, saya dengan saya William Wandik dan Dr. Aloysius G hadir untuk Papua Tengah. Supaya mohon doa restu, supaya tidak ada masalah. Niat yang kami tadi cerita itu adalah bukan asal kita cerita, tetapi ada punya impian kita ke depan. Kalau seandainya Bapak Ibu berikan doa restu itu kita diberikan kepada kami, maka mungkin kita semampu kami bisa buat. Tapi ada yang tidak semampu kami tidak bisa buat. Mungkin satu, karena waktu mungkin hanya 5 tahun. Karena mewujudkan sesuatu itu tidak bisa dengan dibuat dalam telapak tangan. Tapi inilah karena kita punya pengalaman, saya sebagai pernah mengalami menjadi pemimpin di daerah yang itu sehingga ada punya pengalaman. Mungkin kalau seandainya kami dipercayakan oleh Republik Papua Baru ini dan daerah cenderung dengan aman, daerah yang tidak ada susah. Saya di puncak itu kan harus saya berdoa Tuhan cuacanya harus bagus, bisa saya terbang. Tapi kalau di Papua Tengah, di Nabire ini kan bisa lewat kapal, bisa lewat udara, bisa lewat jalan darat dari mana kuari bisa masuk, dari mana bisa masuk. Jadi saya pikir menurut saya ya, bersama dengan Tuhan, bersama dengan rakyat, dan bersama dengan semua elemen Eskoder dan kepala-kepala dinas angkatan dan masyarakat yang cenderung dengan mau ingin perubahan, kita bisa. Terima kasih. Jadi William Wandik dan Aloysius Giai ada untuk Papua Tengah. Bapak mau menambahkan? Ya, begini. Kalau tanggal 22 September sesuai jadwal KPU Provinsi Papua Tengah, 4 orang yang kemarin pendaftaran, 4 pasangan diterima semua. Saya mengajak untuk kita bukan bertarung, tapi kita berlomba bersama. Berlomba bersama. Kita berlomba bersama dan akhir dari pertandingan itu kita dengan proses demokrasi yang baik, jujur, adil, jangan mempermainkan suara rakyat, tapi betul-betul murni suara rakyat, dan itu atas restu Tuhan, pasangan siapa yang terpilih, kita berjabat tangan bersama dan kita membangun bersama. Untuk rakyat, terima kasih. Demikian closing statement yang disampaikan kedua pemimpin kita yang ada di sini, yaitu bakal calon gubernur Papua Tengah Bapak William Wandik dan juga bakal calon wakil gubernur Papua Tengah Bapak Aloysius Giai. Menutup perjumpaan kita di Pemilugrafi episode kali ini, saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Wow, terima kasih.